Hari ini kita akan belajar satu hal yang penting, saudara. Mungkin kalau ada orang tanya kepada saudara, ini kelompok apa? Ya, pasti tanya, ini namanya apa? Persona apa? Kelompok apa? Kalau ditanya, jawabnya begini. Kelompok orang-orang yang ingin mengerti bahwa Tuhan itu butuh kita. Berabad-abad gereja itu mengajar kita yang butuh Tuhan. Betul nggak? Berabad-abad begitu. Tapi kita sekarang harus tahu bahwa Tuhan itu butuh kita. Nah, kalau sampai kita sudah yakin akan hal ini, bahwa Tuhan butuh kita, maka hidup ini akan indah sasarannya itu. Coba, saya ingin ada beberapa di antara saudara yang jujur. Artinya begini, kalau saudara tahu bahwa bukan cuma kita yang butuh Tuhan, tapi Tuhan juga butuh kita, percayalah sikap hidup kita akan lain. Nah, saya ingin saudara jujur begini. Siapa di antara saudara yang baru pertama kali mendengar kalimat ini? Oh ya, Tuhan butuh aku. Jujur, siapa yang pertama kali? Gak usah ragu-ragu. Nanti tahu semua kalau gitu. Loh, saya tanya balik ini sekarang. Loh, gimana sih ini bahasa Indonesia loh, saudara, saya nggak pakai bahasa Jawa ini. Jadi ngerti nggak pertanyaannya? Oke, kita kalau ditanya orang ini kelompok apa, jawab adalah kelompok anak-anak Bapa di surga yang sadar dan tahu bahwa Tuhan membutuhkan kita. Bukan untuk sombong. Kalau saudara belum tahu dan baru tahu hari ini, tapi saudara nggak jawab, berarti saudara bingung. Artinya, masa Tuhan butuh aku? Ini serius, saudara. Sekalipun Dia Maha Kuasa, inilah konsep yang kita harus tahu. Ternyata pekerjaannya nggak akan selesai kalau tanpa kita sebagai gerejanya. Tuhan sangat membutuhkan kita. Orang Kristen yang tidak pernah menyadari akan hal ini, maka Tuhan yang kita panggil Tuhan itu ternyata cuma pembantu kita saja. Ngerti maksudnya? Kenapa? Kalau kita tidak mengerti konsep bahwa Tuhan membutuhkan kita, lalu kita bisa menganggap Tuhan pembantu kita, walaupun kita panggil Dia Tuhan, buktinya kita hanya butuh Dia kalau kita punya masalah. Kalau kita ada keperluan, baru cari Dia. Terus kalau kita doa dan Dia tidak jawab, yang marah siapa? Nah, kalau kita yang marah, jadi bosnya siapa? Nah, ya sudah. Itu tadi konsepnya. Kita doa nggak dijawab, manggilnya Tuhan, nggak dijawab marah-marah. Untung Tuhan nggak suka tersinggung. Bisa bayangkan kalau Tuhan suka tersinggung, habis semua kita ini. Nah, itu bukti. Selama kita masih bisa kecewa dengan Tuhan karena apa yang kita harapkan tidak terpenuhi, berarti Tuhannya adalah kita, bukan Dia. Mengapa kita masih bisa kecewa dengan Tuhan? Karena konsep ini nggak dikenal bahwa Dia membutuhkan kita. Saudara, ayo kita perhatikan ini betul-betul. Kita buka dua ayat yang pertama. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Salah seorang silakan baca. Ya, silakan. Yohanes 14 ayat ke-12. Ya, pelan-pelan, Pandoko bacanya. Aku berkata kepadamu, Ya, terus. sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ya, cukup sampai situ dulu. Saudara dan saya termasuk di ayat ini enggak? Kenapa? Nah, karena percaya. Inilah ayat yang paling jelas dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita kriteria orang yang percaya kepada Yesus itu apa. Saya ulangi lagi, inilah ayat yang paling jelas yang ditulis dalam Alkitab, kriteria ya orang yang percaya kepada Dia itu apa. Nah, bayangkan saudara, kalau kita punya sesuatu tapi kita nggak pernah tahu fungsinya untuk apa sesuatu itu, banyak nggak orang yang mengalami seperti ini? Coba jawab, banyak tidak? Banyak. Biasanya ada dua hal. Ya, nomor satu, itu pasti orang kaya. Ya, dia beli sesuatu tapi nggak tahu untuk apa karena temannya beli. Betul nggak? Tapi nggak tahu untuk apa barang itu, tapi dibeli. Nomor dua, ada orang yang punya sesuatu tapi nggak ngerti fungsinya untuk apa karena dia dikasih. Jadi dia nggak tahu untuk apa barang itu. Satu kali ada tamu ke rumahnya, loh, kamu punya barang ini, ini bagus loh, mahal loh. Oh iya, loh, oh iya. Tapi nggak ngerti. Seperti itu kekristenan kita.
Kalau kita tidak pernah tahu kriteria kita, fungsi kita, percaya kepada Yesus itu untuk apa, maka yang muncul di hidup kita itu tadi, seperti semua agama di dunia, yang mereka sembah itu hanya tempat untuk cari kebutuhan, cari pertolongan, minta ini dan minta itu. Karena apa? Tidak merasa sadar kalau Tuhan butuh dia. Cuma kita yang butuh Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar. Nanti pada akhir pelajaran ini, kalau saudara tidak punya hati yang greget dan gemes melihat setan, berarti saudara tidak mendengar yang saya ngomong. Loh, saya dulu ini, saya mau lihat reaksi terakhir nanti setelah kita selesai belajar di sini. Saya ulangi, kalau sampai kita selesai pelajaran ini dan saudara nggak punya hati yang greget betul, yang gemes terhadap setan, kalau saya berkata lebih kasar, pasti orang itu tuli. Dan itu aja. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Pasti orang itu tuli. Dengar baik-baik ini. Hari-hari ini Roh Kudus sedang ngomong banyak kepada saya tentang hal ini. Lanjutkan. Apa kriteria orang yang percaya? Dari depan lagi, ulangi dari awal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Koma, ada komanya enggak? Nah, itu penting. Jangan lupa tanda-tanda baca diperhatikan. Karena Yesus berfirman di Matius 5 bahwa titik saja ada artinya. Apalagi yang lain-lain, semuanya harus kita perhatikan. Dengan jelas Yesus Tuhan kita berkata kepada kita sebagai saudara-saudaranya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan apa? Lanjutkan. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sampai di sini kita harus berpikir baik, saudara. Saya ulangi lagi. Inilah ayat yang paling jelas dalam Alkitab. Apa fungsi dan kriteria orang yang percaya kepada Yesus? Bukan A, B, C, cuma A, cuma satu saja, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Jelas, kalau dia minta bahwa kita yang percaya kepada dia itulah orang-orang yang melakukan apa yang Yesus kerjakan, berarti dia butuh kita tidak? Jelas sekali. Saudara, mari kita renungkan. Sudah hampir habis bulan ke-11. Coba cepat sekali waktu ini. Semua kita pasti masih ingat Natal tahun lalu makan apa. Ngerti arti kata ini? Rasanya masih baru, sudah mau Natal lagi. Nah, tidak usah ngomong yang tahun lalu, kelamaan. 11 bulan ini saja, dari 1 Januari sampai hari ini kurang seminggu, sebulan ini habis. Pekerjaan apa yang kita kerjakan seperti yang pernah Yesus kerjakan? Saya harap jangan ada yang tertuduh dengan pertanyaan ini. Bukan itu maksudnya, bukan menuduh. Papa nggak pernah menuduh, dia hanya mengingatkan kita. Jujur, dalam hati kita jawab. Pekerjaan apa yang Tuhan sudah lakukan dan kita juga melakukannya? Ayo kita tanya akan hal itu. Serius ini, saudara. Karena kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata kita tidak melakukan apa yang dia lakukan, berarti kalau dibalik bagaimana bunyinya? Kita bukan orang percaya Yesus. Ngeri. Hukumnya cuma satu. Orang yang tidak percaya dia binasa. Maka itu ada banyak orang Kristen tidak masuk surga. Bahkan pendeta. Bukan karena berzina, bukan karena mencuri atau membunuh, tapi karena tidak percaya kepada Yesus. Loh, kok bisa? Pendeta, orang Kristen tidak percaya Yesus karena kriterianya nggak terpenuhi. Renungkan ini baik-baik. Saudara, gereja harus menyadari ini betul-betul. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebutkan. Menurut saudara, apa yang saudara ketahui? Yesus pernah melakukan apa? Cepat, 5 aja, nggak usah banyak-banyak. 1 apa? Cepat, ayo. Menyembuhkan orang. 2 apa? Apa? Mengusir setan. 3 apa? Satu-satu dulu, Jom. Mengusir orang mati, betul. 4 apa? Memberi makan. 5 apa? Memuridkan. Oke, 5 aja dulu. Masih banyak yang lain. Nomor 1. 11 bulan ini